Mabin Lomo, siapa yang tak tahu malu? Lau Sin Lian membentak marah mendengar ayahnya dimaki-maki. Engkaulah yang tidak tahu malu. Sebagai tamu, seharusnya menghormati dan mentaati peraturan tuan rumah. Kalau tidak cocok boleh pergi karena engkau bukanlah tamu yang diundang. Lau Pangcu, kalau engkau memang gagah, marilah kita mencoba-coba kepandaian agar semua tamu terbuka matanya dan melihat siapa di antara kita yang lebih pantas menjadi pemimpin. Siang Koan Li, biarpun sudah tua dan lemah, kalau ditantang aku tidak akan mundur. Lau Pangcu menjadi marah. Tahan, ayah. Biarlah aku yang menghajar anjing tua ini, bentak Sin Lian, dan dia sudah menerjang maju dengan pedangnya. Karena ia maklum akan kelihayan datuk kaum sesat ini, tentu saja ia tidak memandang rendah seperti ketika menghadapi Ou Kian si muka bopeng tadi, melainkan mengerahkan tenaga dan menggerakkan pedang, sehingga ujungnya menimbulkan 7 sinar yang berturut-turut meluncur ke arah 7 bagian berbahaya dari tubuh Mabin Lomo. Di antara tokoh-tokoh Kang Ou, agaknya tingkat kepandaian Sin Lian sudah amat hebat. Dan sebagai murid Xiao Wulin Chit Kiam, agaknya sukar dicari tandingannya di kalangan orang muda. Akan tetapi sekali ini yang diserang adalah Mabin Lomo, seorang di antara tokoh-tokoh yang sudah mendapat sebutan datuk, yaitu datuk golongan hitam atau golongan sesat. Ilmu kepandaian Mabin Lomo jauh lebih tinggi daripada tingkat Sin Lian. Apalagi hanya darah remaja ini, biar Xiao Wulin Chit Kiam sekalipun maju bersama, belum tentu akan dapat mengatasi kepandaian Mabin Lomo, yang tingkatnya dapat disejajarkan dengan ketua Xiao Wulin Pai, yaitu guru Xiao Wulin Chit Kiam. Melihat sinar pedang gadis itu yang memecah menjadi 7 sinar, diam-diam Mabin Lomo terkejut dan kagum. Memuji ilmu pedang ciptaan Cheng San Huo ketua Xiao Wulin Pai yang telah dikuasai dengan baik oleh gadis ini. Kalau dia menghendaki, tentu saja dengan mudah Mabin Lomo akan dapat merobohkan Sin Lian dengan ilmu pukulan Swat Im Sin Chiang yang dahsyat. Akan tetapi dia mempunyai cita-cita lain. Kedatangannya sebetulnya bukan hendak memusuhi Pe Lian Pai Pang, melainkan hendak menarik mereka menjadi sekutu dan membantunya. Kini menghadapi Puteri Lau Pangcu, dia tidak mau sembrono menurunkan tangan keji, dan hanya ingin membuktikan bahwa dia patut menjadi pemimpin dengan kepandaiannya yang paling lihai di antara mereka semua. Kiam Sut yang bagus, akan tetapi tidak ada artinya kalau kau pergunakan untuk menyerangku, Nona cilik. Ia mengejek, kedua tangannya bergerak ke depan membuat gerakan melingkar-lingkar. Dan 7 sinar pedang itu seperti diseret angin puyuh yang amat kuat. Betapapun Sin Lian mengerahkan tenaganya untuk menahan, tetap saja pedang dan tangannya terseret oleh gelombang hawa yang amat dahsyat dan dingin, sehingga gerakan pedangnya kacau dan semua serangannya gagal dengan sendirinya. Mabin Lomo, sungguh tak patut menghina nona rumah. Tiba-tiba pemuda yang datang bersama gadis jelita tadi menerjang maju. Mereka berdua sudah menerjang dengan pedang mereka, dan yang amat hebat adalah ginkang mereka karena gerakan kedua orang muda ini cepat seperti kilat. Pedang di tangan pemuda dan gadis ini telah menolong Sin Lian. Karena Puteri Lau Pangcu yang tadinya terancam untuk terputar tubuhnya oleh hantaman angin pukulan Swat Im Sin Chiang yang amat dahsyat, kini berhasil meloncat ke pinggir ketika Mabin Lomo terpaksa menghentikan gerakan tangannya untuk menghadapi serangan kedua orang muda itu. Ia pun terkejut menyaksikan kecepatan gerakan mereka. Matanya silau menyaksikan sinar 2 pedang yang amat cepat datangnya. Kakek ini mengeluarkan suara meringkik dan tubuhnya sudah mencelat ke atas menghindarkan diri daripada sambaran 2 pedang. Akan tetapi, kini Sin Lian sudah maju lagi dengan pedang diputari cepat.
Kini murid Xiao Lin Chit Kiam ini bersikap hati-hati. Karena maklum betapa lihainya kakek bermuka kuda itu. Pedangnya membentuk segulung sinar yang mencuat ke depan amat kerasnya menusuk dada kakek itu yang baru melayang turun. Dua orang muda yang lihai itu pun menyambut turunnya tubuh Mabin Lomo dengan tusukan dan bacokan pedang. Mabin Lomo kembali mengeluarkan suara terkekeh seperti bunyi runtuh kuda. Ujung kakinya tiba-tiba menangkis atau menotol ujung pedang tiga orang muda itu dengan meminjam tenaga mereka. Tubuhnya sudah melesat ke belakang tiga orang lawan. Tiga orang muda itu cepat membalikan tubuhnya. Mereka kaget sekali karena tidak mengira kakek itu sedemikian lihainya. Juga para tamu terkejut dan menjadi jerit. Pada saat itu, tiba-tiba terdengar suara keras, "Harap hentikan pertandingan. Saya datang membawa berita penting." Semua orang menoleh. Dan tiba-tiba Mabin Lomo mengeluarkan suara meringkik aneh. Wajahnya berubah pucat ketika memandang kepada pemuda berkaki buntung yang jalan terpincang-pincang maju dibantu tongkatnya. Mabin Lomo meloncat dan menghadang Han Han sambil berkata, Kau masih hidup?" Tentu saja Mabin Lomo sudah mendengar berita di Inkosan bahwa Han Han dan Kim Chu telah menjalani hukuman yang dijatuhkan oleh Toat Beng Chiu Sian Li kepada dua orang murid itu. Dan dia mendengar bahwa selain dibuntungi, juga kemudian Han Han dan Kim Chu dilempar ke dalam jurang maut yang tak berdasar. Tentu saja ia menjadi kaget sekali melihat bekas murid ini tahu-tahu muncul di situ. Karena menyangka bahwa seperti juga dahulu, bocah aneh tentu hanya akan menimbulkan keonaran dan akan menghalangi cita-citanya. Mabin Lomo tidak mau banyak cakap lagi. Setelah menegurnya lalu mengulur tangan kanannya yang menuding tadi. Mengerahkan Swat Im Sin yang menyerang ke arah jantung Han Han di balik dadanya. "Siang Koan Lo Chiam Pue, apakah engkau baik-baik aja?" Han Han mengangkat tangan ke depan dada untuk memberi hormat. Tidak ada seorang pun yang menduga bahwa pada detik itu, dua buah tenaga tak tampak yang amat dahsyat bertemu di antara mereka. Dan akibatnya, wajah Mabin Lomo menjadi pucat seperti kertas dan ia menahan darah yang sudah naik ke kerongkongannya agar tidak muntah. Tenaga Swat Im Sin yang ia lancarkan untuk menyerang Han Han tadi membalik dengan cepat. Dan tidak terduga-duga olehnya sehingga melukai rongga dadanya sendiri. Memang ia tahu bahwa bocah bekas muridnya yang telah menggembleng diri di Pulau Es ini memiliki kepandaian aneh dan tenaga dahsyat. Akan tetapi dia telah buntung dan betapa dalam waktu tak lama saja telah mampu menangkis Swat Im Sin yang tanpa gerakan memukul. Melainkan hanya bersoja sudah mampu mengembalikan pukulannya. Hal yang tidak diduga-duga oleh Mabin Lomo. Ini membuat ia terluka dan jerih. Dengan mulut tertutup rapat ia menggapai Oukian dan pergi dari tempat itu diikuti si muka bopeng yang terheran-heran. Juga para tamu menjadi lega ketika melihat bahwa kakek yang ditakuti itu pergi tanpa pamit. "Han Han." Suara ini keluar dari mulut Sin Lian dan pemuda tampan itu secara berbareng. "Han tuaku." Gadis yang datang bersama pemuda itu pun berseru, wajahnya menjadi merah. Akan tetapi, seperti juga Sin Lian dan pemuda yang datang bersamanya tadi, gadis ini pun memandang ke arah kaki buntung Han Han dengan heran. Han Han tersenyum lalu menjura ke arah Sin Lian dan dua orang muda itu. Yang bukan lain adalah dua orang murid tim yang Senju, Wan Sin Kiat dan sumainya, Lu Soan Li. "Lau Xio Chia, Lu Xio Chia, saudara Sin Kiat, bagaimana keadaanmu bertiga? Kuharap baik-baik saja." Tiga orang muda itu tetap memandang ke arah kakinya dan tak dapat mengeluarkan kata-kata. Melihat betapa orang yang mereka kagumi itu kini mendadak muncul dengan kaki buntung. Mereka bertiga begitu heran dan kaget sehingga sukar mengeluarkan kata-kata. Leher serasa dicekik keharuan dan kasihan.
Ah, kasihan. Akan tetapi, kenapa kakimu? Lau Pangcu sudah melangkah maju dan memegang pundak Han Han. Benar, engkau bocah aneh yang dahulu itu, akan tetapi mengapa kakimu itu, Han Han? Han Han menjura kepada Lau Pangcu dan berkata tenang. Karena kecelakaan kaki saya menjadi buntung, Lau Lo Ciampo. Saya merasa girang dapat bertemu dengan Lo Ciampo dalam keadaan sehat. Dan biarlah saya menggunakan kesempatan ini untuk ikut pula mengucapkan selamat ulang tahun ke-70 tahun, semoga Lo Ciampo diberkahi panjang usia dan kesehatan. Lau Pangcu tersenyum dan memandang wajah pemuda itu dengan kagum. Ia melihat betapa pemuda ini telah menjadi seorang yang selain tampan dan gagah, juga matang, bahkan ada sesuatu yang amat aneh terpancar dari pandang mata pemuda itu. Akan tetapi sebelum ia sempat bicara lagi, Wan Sin Kiat sudah memegang lengan tangan Han Han dan berkata, "Kebetulan sekali engkau datang, Han Han. Dan di mana Nona Lulu?" Ditanya tentang Lulu, wajah Han Han menjadi muram, dan ia menggeleng kepalanya. "Entahlah, aku sedang mencari dia." "Mencari Lulu? Ah, tadinya ku sangka bahwa engkau datang bersama Lu Moi," kata Sin Lian, dan Han Han menjadi terheran-heran mendengar gadis itu menyebut Lulu dengan suara demikian akrab. Melihat ini, Lau Pangcu tertawa dan berkata, "Marilah kita bicara di dalam." Ia memberi perintah kepada seorang anak buah Pelian Kai Pang untuk melayani para tamu. Kemudian ia mengajak Han Han, Sin Lian, Sin Kiat dan Soan Li memasuki pondoknya. Setelah mereka duduk di dalam pondok mengelilingi meja dan disuguhi makanan dan arak oleh anak buah Kai Pang yang cepat keluar kembali, Lau Pangcu lalu berkata, "Agaknya banyak sekali urusan yang harus kita bicarakan, Han Han. Akan tetapi lebih dulu perkenalkanlah dua orang muda perkasa yang membantu kami menghadapi Ma Bin Lomo ini. Kiranya Lau Lo Ciampu dan Lau Rusio Cia." "Iya, kenapa engkau sekarang berubah seperti ini, Han Han? Masa menyebut aku nona-nonaan segala, apakah aku harus menyebut tuan muda kepadamu?" Tiba-tiba Sin Lian menegur dengan mulut cemberut. Hati Soan Li yang melirik dan melihat ini menjadi berdebar dan terasa tidak enak. Akan tetapi Sin Kiat dan Lau Pangcu tertawa menyaksikan sikap Sin Lian ini. Merah wajah Han Han ditegur gadis itu. Baiklah. Aku ulangi lagi, agaknya Lau Pangcu dan Sin Lian belum mengenal dua saudara ini. Dia adalah Hoa San Gihiap Wan Sin Kiat dan nona ini adalah Hoa San Kiam Lilo Soan Li. Ah, kiranya murid-murid dari Im Yang Sengacu. Maaf kalau saya yang tua tidak mengenal dan bersikap kurang hormat. Akan tetapi Sin Lian tidak bersikap seperti ayahnya, bahkan memandang kepada dua orang muda itu dengan alis berdiri. Betapapun juga, di dalam hati gadis ini masih ada bekas luka akibat siasat adu domba antara Xiao Limpai dan Hoa Sampai. Soan Li yang cerdik tentu saja dapat mengerti akan sikap Sin Lian ini dan ia cepat berkata, "Nama besar Enci Sin Lian sebagai murid tokoh-tokoh Xiao Lim Chit Kiam telah lama saya mendengarnya. Enci Sin Lian, kedatangan kami berdua ini adalah hendak menghapus segala peristiwa hitam yang timbul di antara Hoa Sampai dan Xiao Limpai, yang sesungguhnya ditimbulkan oleh siasat buruk adu domba oleh pemerintah Manju. Kiranya Enci sudah pula mendengar akan hal itu, peristiwa yang patut disesalkan sehingga menyeret pula hantu Wako yang sama sekali tidak berdosa. Hantu Wako yang terseret oleh siasat adu domba di antara kedua partai, sampai-sampai mendatangi Eng Piao Kiok dan bertemu dengan tokoh-tokoh Hoa Sampai. Bahkan mengalami penghinaan pula. Sungguh kami merasa menyesal sekali." Wajah keruh di muka Sin Lian segera menghilang. Memang pada dasarnya, watak Sin Lian adalah lincah dan peramah.
Kalau tadi ia berwajah keruh melihat munculnya dua orang tokoh Hoa Sanpai adalah karena ia teringat akan kematian dua orang di antara ketujuh orang gurunya. Ia cepat tersenyum dan berkata, "Adik Soan Li, aku telah tahu akan hal itu semua. Aku telah mengetahui betapa kalian berdua sampai bentrok dengan orang-orang Hoa Sanpai sendiri. Aku telah diceritakan oleh adikku Lulu yang pandai bercerita sehingga peristiwa di Piau Kiok itu seolah-olah dapat kubayangkan dengan mata sendiri." Nona, Sin Lian, apa artinya semua ini? Adikmu Lulu, bagaimana ini? Kembali Lau Pangcu tertawa, agaknya kakek ini merasa girang sekali dapat bertemu dengan Han Han yang sudah banyak ia dengar dari Lulu. Ia memandang pemuda ini dan diam-diam kakek yang sudah berpengalaman ini dapat mempercayai omongan Lulu, yang pernah mengatakan bahwa di dunia ini kakaknya adalah yang paling sakti. Sungguh pun ia maklum bahwa Lulu melebih-lebihkan akan tetapi ia dapat menangkap wibawa yang amat luar biasa dan sinar aneh terpancar keluar dari sepasang mata pemuda itu. Hahaha. Agaknya telah terjadi banyak sekali hal yang amat kebetulan dan yang perlu kita saling tuturkan, Han Han. Akan tetapi biarlah kita mulai satu-satu dan lebih dulu kiranya lebih baik kalau kita persilakan dua orang murid tim yang sengcu untuk menuturkan maksud kunjungannya yang terhormat. Kini Wan Sin Kiat bicara, suaranya halus dan tegas. Tadi telah disinggung oleh Sumai akan maksud kedatangan kami berdua. Tidak lain hanya untuk menemui Nona Lau sebagai murid Xiao Lim Chit Kiam untuk menjelaskan persoalan salah paham akibat adu domba pihak Manchu antara Xiao Lim Pai dan Hoa Sampai. Kami tidak berani lancang menghadap ke Xiao Lim Si. Maka mendengar bahwa Lo Ciampu dan Nona Lau berada di sini dan kebetulan sekali mengadakan pesta ulang tahun, kami sengaja datang menyampaikan selamat ulang tahun dan ingin penjelasan untuk menghapus permusuhan. Siapa mengira bahwa Nona Lau telah mendengar persoalannya? Kami merasa girang sekali kalau Nona Lau sudah mengerti bahwa yang melakukan pembunuhan terhadap kedua orang Lo Ciampu dari Xiao Lim Chit Kiam bukanlah orang Hoa Sampai. Sin Lian mengangguk-angguk. Saya telah menghadap para pimpinan Xiao Lim Pai dan ternyata beliau semua telah mendengar dari keterangan Han Han sendiri yang datang ke sana. Apalagi setelah saya mendengar penuturan Sumoi, semua permusuhan antara Xiao Lim Pai dan Hoa Sanpai telah terhapus dengan sendirinya. Dan kini kami hanya ingin membalas kematian kedua orang suhu saya itu kepada pihak Manchu. Lau Pangcu menghela napas. Memang perang adalah peristiwa yang menjijikan dan menyedihkan. Dan orang-orang Manchu telah menggunakan siasat yang amat busuk. Nah, sekarang biarlah aku menuturkan tentang adikmu, Han Han. Ketahuilah bahwa adikmu Lulu telah menjadi anak angkatku, dan menjadi adik angkat Sin Lian. Han Han membelalakan matanya dan menjadi bengong. Mana mungkin bisa terjadi hal ini? Bukankah Lau Pangcu adalah musuh besar Lulu? Bukankah keluarga perwira Manchu, ayah Lulu, telah terbasmi oleh Lau Pangcu dan anak buahnya? Dia sejak dahulu mengkhawatirkan pertemuan antara Lulu dengan Lau Pangcu. Akan tetapi ternyata kini adiknya itu malah menjadi anak angkat musuh besarnya. Aku mengerti, tentu kau bingung dan heran. Semestinya Lulu datang dan membunuh aku untuk membalas dendam atas kematian keluarganya, bukan? Akan tetapi, adikmu itu adalah seorang manusia yang benar-benar memiliki watak murni dan bersih. Dan aku merasa bahagia sekali bisa menjadi ayah angkatnya. Lau Pangcu lalu menuturkan semua pengalaman Lulu semenjak bertemu dengannya sampai menjadi anak angkatnya. Dan betapa sampai setahun Lulu memperdalam ilmu silatnya di lembah Huang Ho itu. 6 bulan yang lalu dia berangkat meninggalkan tempat ini untuk mencarimu.
bahkan telah berjanji untuk datang pada saat perayaan ulang tahun ayah, berjanji untuk datang bersamamu. Akan tetapi mengapa engkau datang sendiri? Mana Lulu? Sin Lian menutup cerita ayahnya yang didengar oleh Han Han dengan muka terheran-heran dan hati terharu, juga girang. Akan tetapi pertanyaan Sin Lian membuat wajahnya muram kembali dan ia menghela napas panjang. Aku mencarinya ke kota raja tanpa hasil. Melihat kesedihan Han Han dan karena tertarik dan kagum mendengar penuturan Lau Pangcu, sehingga hatinya yang dahulu sudah terpikat oleh Lulu itu kini menjadi makin kagum. Sin Kiat segera berkata, Han Han, jangan khawatir. Aku akan membantumu mencari Nona Lulu sampai dapat. Han Han tersenyum mendengar janji yang dikeluarkan dengan suara sungguh-sungguh ini. Dia memandang wajah Sin Kiat, dapat melihat sinar penuh kasih dari mata pemuda gagah itu. Diam-diam ia merasa senang sekali kalau adiknya yang nakal itu kelak dapat berjodoh dengan pemuda ini. Terima kasih, Sin Kiat. Aku hanya khawatir kalau sampai terjadi sesuatu yang tidak menyenangkan menimpa diri adikku. Dia itu terlalu berani dan sembrono. Han Han, engkau tidak tahu bahwa semenjak berlatih di sini selama 1 tahun, Lulu bukanlah Lulu yang dahulu lagi. Ilmu kepandaiannya melonjak secara hebat sehingga ayah sendiri dan aku kiranya bukan tandingannya lagi. Kata Sin Lian tentu saja ia melebihkan, karena dalam hal kematangan ilmu silat, tentu saja Lulu tidak dapat menandinginya. Sekarang tiba giliranmu, Han Han. Ketika engkau muncul tadi, kau katakan bahwa engkau datang membawa berita penting. Akan tetapi sebelum kau ceritakan itu, aku ingin sekali mendengar mengapa kakimu sampai buntung, Han Han. Han Han tersenyum pahit dan memandang ke arah kakinya yang buntung. Menghela napas panjang dan kemudian berkata, urusan kecil, salahku sendiri dan sudah semestinya buntung. Kakiku buntung akibat hukuman yang dijatuhkan oleh Toat Beng Chiu Sian Li. Iblis betina yang kejam. Sin Lian berteriak marah, seperti mengeluarkan api. Dan, Lulu Mue belum tahu akan hal itu. Han Han menggeleng kepala dan memandang. Alangkah kaget dan herannya ketika ia melihat mata Sin Lian merah seperti hendak menahan tangis. Aku sudah mendengar dari suhu akan kekejaman iblis betina itu. Sungguh keji sekali. Han tuaku, kenapa dia melakukan hal sekejam itu? Han Han menoleh kepada Soan Li yang wajahnya menjadi pucat. Ia tersenyum. Tidak kejam, melainkan sudah menjadi peraturan di Inkosan begitu. Murid yang melarikan diri akan dihukum buntung kakinya. Dan aku pernah menjadi muridnya, kemudian aku melarikan diri. Ketika akhir-akhir ini tertangkap, kakiku dibuntungi sebelah. Sudahlah, hal ini sudah terjadi, tidak ada gunanya dibicarakan lagi. Ia terpaksa mengeluarkan ucapan hiburan ini karena melihat betapa Sin Lian dan Soan Li kelihatan marah. Dan kebencian hebat terpancar keluar dari mata mereka terhadap Toat Beng Chiu Sian Li. Yang penting adalah keperluan yang membawaku datang ke sini. Lau Pangcu, saya merampas sebuah surat dari tangan utusan-utusan Manchu yang ditujukan kepada Su Chiang Kun, komandan pasukan Manchu yang bertugas melakukan pembersihan. Inilah suratnya, harap Lau Pangcu dan Cui sekalian membaca agar dapat diatur bagaimana baiknya. Mata Lau Pangcu terbelalak ketika ia membaca surat perintah rahasia dari Putri Nirahai itu. Dan ketika ia memberikan surat itu kepada Sin Lian, kemudian dibaca pula oleh Sin Kiat dan Soan Li, Sin Kiat berseru, "Ah, Putri Nirahai inilah orangnya yang menjadi biang keladi permusuhan antara Xiao Limpai dan Hoa Sampai. Dia kabarnya amat lihai dan amat cerdik mengatur siasat-siasat licik. Lau Pangcu, kalau begitu, keadaan Pangcu di sini berbahaya, harus cepat-cepat pindah."
Lau Pangcu tetap tenang dan menggeleng kepala. Wan Sicu lupa bahwa pasukan Manchu belum menerima surat perintah ini. Tiba-tiba kakek itu memukul telapak tangan kirinya dengan kepalan kanannya. Wajahnya berseri dan pandang matanya penuh semangat. Biarpun sudah lama sekali ia tidak lagi aktif dalam perjuangan karena selain merasa tua, juga setelah menjadi ayah angkat lulu hatinya menjadi hambar terhadap perjuangan. Kini agaknya timbul kembali jiwa kepahlawanannya. Ah, ini kesempatan bagus sekali untuk menghancurkan mereka. Surat ini harus disampaikan kepada Su Chiang Kun, biarkan mereka melakukan penyerangan ke sini. Kita mengatur barisan pendam, menjebak mereka dan dengan mudah kita akan dapat membasmi mereka. Akan tetapi surat perintah ini harus disampaikan kepada mereka. Han menerima kembali surat itu dan menyimpannya dalam sampul lalu mengantonginya. Tepat seperti dugaan saya bahwa Pangcu akan mengambil keputusan seperti itu, karena itulah maka saya lebih dahulu datang ke sini. Biarlah saya menyerahkan urusan memasang barisan pendam itu kepada Pangcu, dan saya akan melanjutkan perjalanan saya mengunjungi Su Chiang Kun untuk menyerahkan surat ini. Ah, itu berbahaya sekali. Han, biarlah surat itu diserahkan oleh anak buah Pe Lian Kai Pang. Lau Pangcu, apakah kalau yang menyerahkan anak buahmu tidak berbahaya? Memang berbahaya, akan tetapi andai kata anak buahku sampai mati sekalipun dia akan mati dengan rela. Mati sebagai gugurnya seorang pejuang. Pangcu, apakah saya takut mati? Tidak, saya sendiri yang harus menyerahkan surat ini. Bukan sekali-kali untuk membantu perjuangan karena saya masih belum bisa mengikatkan diri dengan perang, melainkan karena alasanku pribadi. Nah, selamat tinggal, aku harus pergi sekarang. Kalau terlalu lama, khawatir kalau pihak Manchu tahu bahwa utusan mereka telah kubunuh. Dan pembawa surat ini bukan utusan mereka, melainkan palsu. Setelah berkata demikian, Han menjura dan cepat ia terpincang-pincang keluar dari pondok itu. Setibanya di ruangan depan, para tamu memandangnya dengan penuh perhatian. Akan tetapi Han tidak mengacuhkan mereka dan terus keluar dari tempat itu, menuruni puncak. Setelah tiba di lereng puncak itu di mana tidak ada orang lain lagi yang akan melihatnya, Han lalu meloncat dan mengerahkan ilmu kepandaiannya yang mukjizat, yaitu gerakan-gerakan kilat yang membuat ia dapat bergerak secara luar biasa, berloncatan seperti terbang. Han. Teriakan ini membuat Han cepat membuang ilmunya, mematahkan daya dorongan hebat yang membuat tubuhnya seperti dapat terbang. Cepat ia melayang turun ke atas tanah. Kiranya di situ berdiri Sin Lian yang memandang kepadanya dengan mata terbelalak penuh kekaguman. Han, kau, hebat gerakanmu tadi. Wajah Han menjadi merah. Ia merasa jengah karena ilmunya terlihat oleh Sin Lian. Kau terlalu memuji, Sin Lian. Ada urusan apakah engkau menyusulku? Sin Lian menundukkan muka untuk menghindarkan pertemuan pandang. Akan tetapi justru karena menunduk, ia melihat kaki buntung itu dan seperti diingatkan ia merasa kasihan dan terharu sekali. Kini, di luar taunya orang lain, ia tidak memaksa diri mempertahankan air matanya dan 2 butir air mata menitik turun ke atas sepasang pipinya. Sin Lian, kau menangis. Kenapa? Sin Lian menggigit bibir. Sukar sekali untuk bicara. Akhirnya setelah menghapus 2 butir air mata dari pipinya, tanpa disadarinya bahwa ada 2 butir lagi menggantikan yang ia hapus, ia dapat berkata lirih. Aku kasihan melihatmu, ngeri hatiku membayangkan betapa kakimu dipotong. Han tersenyum. Semenjak kecil engkau adalah seorang gadis yang amat baik hati, Sin Lian.
Berkali-kali engkau membelaku dan sampai sekarang pun engkau masih menaruh kasihan kepadaku. Terima kasih, Sin Lian. Engkau benar-benar seorang gadis yang amat berbudi. Aku girang bahwa Lulu telah menjadi adik angkatmu. Han Han, harap kau maafkan aku. Ah, maafkan? Kenapa? Dahulu, aku telah salah sangka, mengira kau membantu orang-orang Hoa Sanpai untuk memusuhi Xiao Limpai sehingga aku menghinamu, menyerangmu. Han Han menarik nafas panjang. Akulah yang harus minta maaf kepadamu, Sin Lian. Aku menganggap saudara-saudaramu orang-orang Xiao Limpai sebagai perampok. Ah, sudahlah, semua adalah akibat siasat busuk Putri Nirahai. Percayalah kalau aku dapat bertemu dengan dia, akan ku beri hajaran putri yang jahat itu. Nah, sekarang aku harap kau suka pulang, aku hendak melanjutkan perjalananku. Pemuda buntung itu sudah membalikan tubuh ketika ia mendengar suara Sin Lian memanggil. Han Han. Ia memutar tubuh. Dua pasang mata bertemu pandang, melekat, terpesona. Dan Han Han terkejut bukan main melihat betapa sepasang mata Sin Lian itu mengeluarkan sinar yang sama benar dengan sepasang mata Kim Chu. Salahkah penglihatannya? Ataukah, mungkinkah seorang darah seperti Sin Lian ini mempunyai rasa kasih sayang kepada dia seorang buntung? Tentu ia salah menyangka. Tak tahu diri, celanya kepada hatinya sendiri sambil cepat mengalihkan pandang, menunduk. Tak tahu diri, seorang pemuda buntung macammu ini mana mungkin menarik kasih sayang seorang darah seperti Sin Lian? Kalau Kim Chu memang benar mencintanya, akan tetapi cinta kasih Kim Chu terhadapnya timbul sebelum kakinya buntung. Hanya Kim Chu lah satu-satunya gadis di dunia ini yang dapat mencintanya, tentu saja di samping Lulu. Adiknya yang ia tahu merupakan satu-satunya manusia yang ia cinta dan yang mencintanya sepenuh jiwa. Sin Lian mencintanya? Tak mungkin. Hanya dugaan yang timbul dari rasa iba diri. Ada apakah, Sin Lian? Tanyanya dan ia berani lagi mengangkat muka memandang setelah berhasil menguasai hatinya. Kini ia tidak melihat lagi sinar aneh dari mata Sin Lian dan diam-diam ia mentertawakan dirinya sendiri yang ternyata telah salah menduga. Han Han, biarkan aku pergi menemanimu mengantar surat itu ke markas pasukan Manchu. Aku sudah bilang kepada ayah. Han Han terkejut. Ah, tidak mungkin. Semua orang tentu mengenal engkau sebagai Putri Lau Pangcu dan hal itu amat berbahaya. Apakah kalau engkau yang pergi ke sana tidak berbahaya? Kalau memang akan menghadapi bahaya, biarlah kita hadapi bersama. Aku tidak takut. Han Han tersenyum di dalam hatinya. Kalau sudah berkeras kepala begini, Sin Lian seperti masih kanak-kanak. Tidak ada perubahan sama sekali sejak dahulu. Akan tetapi ia segera berkata dengan halus. Sin Lian, bukan demikian maksudku. Tentu saja engkau pun tidak takut akan bahaya. Dan tentu saja kalau ada engkau, kita berdua akan dapat menghadapi musuh lebih kuat lagi. Akan tetapi, kalau engkau ikut, tentu rusak rencana kita semua. Mana mungkin orang-orang Manchu itu percaya akan surat yang kubawa ini? Mereka tentu akan curiga dan semua siasat yang diatur ayahmu akan gagal. Percayalah, kalau aku sendiri yang ke sana dan mengaku sebagai kepercayaan Putri Nirahai, tentu mereka akan percaya dan akan dapat terjebak oleh barisan ayahmu. Selain itu, ada lagi alasan pribadi mengapa aku sendiri harus menghadap perwira Shisu itu, Sin Lian. Akan tetapi, tidak ada tapi, Sin Lian. Engkau tinggallah di sini, dan ayahmu amat memerlukan bantuanmu untuk menghadapi para penyerbu nanti. Ketika melihat betapa sinar mata gadis itu masih berkeras, Han Han cepat menyambung, sudahlah, Sin Lian. Kalau sudah selesai tugas kita, kelak kita bicara lagi sepuasnya.
Selamat berpisah. Setelah berkata demikian, Han Han berkelebat dan terkejutlah Sin Lian karena tiba-tiba pemuda buntung itu sudah lenyap dari depannya. Ia mengangkat muka, melihat bayangan pemuda itu mencelat ke atas dan terus berloncatan amat cepatnya seperti terbang saja. Sebentar saja bayangan pemuda itu hanya tampak seperti sebuah titik hitam yang bergerak-gerak seperti seekor belalang berloncatan. Han Han. Ia mengeluh, penuh kagum, penuh iba melihat kaki buntungnya dan penuh perasaan aneh di hatinya. Sejenak Sin Lian memandang sampai bayangan itu lenyap, lalu ia termenung, dan menundukkan mukanya. Teringat ia akan ucapan Lulu tentang Han Han itu. Betapa secara berkelakar Lulu ingin menjodohkan dia dengan Han Han. Betapa Lulu itu secara tepat mengatakan bahwa dia mencinta Han Han.